Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ketat Sri Wahyuni Darmayanti, akrab dipanggil Yuni, nomor presensi 17 dari kelas 10 akuntansi 3. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari IPA Sosial, yaitu keruangan serta konektivitas antar ruang dan waktu. Saya akan membahas 3 aspek dari Danau Tamlingan. Pertama adalah aspek lingkungan dari Danau Tamlingan. Yang kedua adalah aspek pariwisata dari Danau Tamlingan. Dan yang terakhir adalah aspek ekonomi dari Danau Tamlingan. Baik, aspek yang pertama adalah aspek lingkungan dari Danau Tamlingan. Danau Tamlingan adalah salah satu danau yang terletak di kawasan pegunungan Bali, yaitu di lereng sebelah utara Gunung Lesung, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, di mana danau ini dikelilingi oleh hutan tropis yang lebat dan berada pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, sehingga memberikan suasana yang sejuk dan asri. Hutan di sekitar danau juga merupakan habitat bagi berbagai flora maupun fauna khas Bali. Di sekitar danau juga terdapat berbagai pura seperti Pura Dalem Tamlingan, Pura Nagaloka, Pura Tirta Magening, dan lain sebagainya, sehingga menambah suasana spiritual dan ketenangan di sekitar danau. Danau Tamlingan kurang ramai dikunjungi dibandingkan dengan danau-danau lain di Bali, seperti Danau Bratan, Danau Batur, dan lain sebagainya. Suasana yang tenang dan alam yang masih sangat murni menjadikan kawasan ini sangat ideal untuk tempat relaksasi dan menikmati keindahan alam Bali yang belum banyak terjamah. Aspek yang kedua adalah aspek pariwisata dari Danau Tamlingan. Pariwisata dari Danau Tamlingan menawarkan pengalaman-pengalaman yang berbeda, yaitu yang pertama adalah trekking atau jelajah alam, di mana wisatawan dapat melakukan trekking atau jelajah alam melalui hutan tropis yang lebat dengan melewati beberapa jalur desa-desa tradisional dan area pertanian maupun perkebunan dari masyarakat setempat. Yang kedua adalah sampan di danau, di mana wisatawan dapat menaiki sampan yang sering disebut dengan pedahu untuk mengunjungi area sekitar danau seperti mengunjungi pura, menjelajahi alam, serta menikmati keindahan di atas danau. Yang ketiga adalah wisata spiritual dan budaya, di mana di sekitar Danau Tamlingan terdapat 11 bangunan pura kuno yang memiliki nilai historis dan spiritual yang membuat wisatawan dapat belajar serta mengetahui tradisi serta budaya setempat. Yang keempat adalah fotografi alam, di mana Danau Tamlingan juga sangat populer di kalangan fotografer baik yang amatiran maupun yang profesional karena keindahan alam yang sangat menakjubkan, memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk mengambil gambar-gambar yang menakjubkan, terlebih lagi saat matahari terbit maupun terbenam. Yang kelima adalah ekoturism atau wisata alam, di mana semakin meningkatnya kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian alam, terciptalah wisata ramah lingkungan atau ekoturism yang mempelajari berbagai macam hayati serta pentingnya konservasi alam dan pelestarian dari lingkungan setempat. Yang keenam adalah wisata desa tradisional, di mana di sekitar Danau Tamlingan terdapat beberapa desa tradisional yang masih memaparkan kehidupan masyarakat Bali yang masih sangat mempertahankan tradisi serta kearifan lokalnya. Selanjutnya adalah aspek ketiga, yaitu aspek ekonomi Danau Tamlingan, di mana masyarakat di sekitar Danau Tamlingan masih menggantungkan kehidupannya pada beberapa faktor ekonomi berikut. Yang pertama adalah pariwisata. Bali sangat terkenal dengan pariwisatanya sehingga Danau Tamlingan juga memiliki sektor pariwisata. Pariwisata di Danau Tamlingan yang pertama adalah tiket masuk ke Danau Tamlingan itu sendiri, di mana per orangnya dikenakan 10.000 dan redistribusi parkir sebesar 5.000 untuk
mobil dan 3.000 untuk sepeda motor. Yang ketiga adalah penyewaan sampan tradisional, di mana masyarakat setempat juga masih mengandalkan sampan untuk memancing di sekitar danau. Hal itu menjadi peluang bisnis untuk masyarakat setempat membuka sewa sampan yang kemudian akan ditawarkan kepada para wisatawan yang datang untuk menjelajahi alam di sekitar danau menggunakan sampan. Yang keempat adalah pemandu wisata atau tour guide, di mana semakin populernya trekking dan eksplorasi alam membuat wisatawan memerlukan pemandu wisata untuk menjawab segala pertanyaan dan memperkenalkan lingkungan setempat kepada mereka. Selanjutnya adalah pertanian, di mana masyarakat daerah Tamblingan masih sangat menggantungkan kehidupannya pada bidang pertanian ini karena didukung oleh tanah yang subur dan air yang melimpah dari Danau Tamblingan. Yang pertama adalah pertanian tradisional, yang dimana pertanian ini dilakukan dengan teknik-teknik tradisional yang mengandalkan tanah yang subur serta menanam berbagai tanaman yang bernilai ekonomis seperti padi, kopi, dan jagung. Selanjutnya ada pada kegiatan sosial dan tradisional, di mana masyarakat juga mendapatkan peluang ekonomi dari kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama adalah upacara keagamaan, di mana upacara keagamaan atau festival yang berada di Bali mendatangkan banyak kunjungan dari wisatawan asing maupun lokal, serta adanya pemuda yang datang untuk bersembahyang atau wisatawan yang datang untuk mempelajari serta melihat prosesi kegiatan upacara. Selanjutnya adalah perdagangan lokal, di mana penduduk setempat juga sangat berperan penting pada penyediaan kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan untuk persembahyangan bagi wisatawan-wisatawan asing maupun masyarakat setempat yang tinggal di sana. Yang terakhir adalah ekowisata dan pelestarian alam, di mana hal ini meningkatkan kesadaran tentang upaya pelestarian lingkungan serta adanya peluang pada ekonomi jangka panjang. Yang pertama adalah program konservasi dan pendidikan lingkungan yang melibatkan masyarakat setempat untuk upaya pelestarian serta adanya potensi untuk meningkatkan sumber daya berkelanjutan dan tentunya untuk saling mengedukasi antar satu dengan lainnya. Yang terakhir adalah sumber daya alam berkelanjutan. Dengan memperkenalkan konsep ekowisata, masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan serta menciptakan peluang bisnis yang ramah lingkungan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun perilaku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.